Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailda Elian dari Institut Agama Islam Tasikmalaya, Fakultas Tarbiyah Prodi PAIA. Video ini untuk tugas UTS mata kuliah Sosiologi Agama yang terhormat kepada dosen pengampu Dr. Ade Jainul Mutakin MAG. Saya di sini akan menjelaskan tentang agama dan perubahan sosial, perspektif sosiologi agama. Agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Agama berfungsi sebagai penyelarasan kehidupan dalam konteks perubahan sosial. Agama mengarahkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dewasa ini kita rasakan telah terjadi perubahan sosial di mana-mana dan di berbagai bidang. Terdapat banyak penyebab terjadinya perubahan sosial tersebut, antara lain ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, komunikasi dan transportasi, urbanisasi, dan lain sebagainya. Sebenarnya, perubahan-perubahan yang melanda masyarakat dunia ini merupakan yang normal dan wajar karena perubahan dalam masyarakat memang telah ada sejak zaman dahulu. Namun, dewasa ini perubahan-perubahan tersebut berjalan dengan sangat cepat sehingga membingungkan manusia yang menghadapinya. Perubahan sosial. Perubahan dalam ide dan nilai secara singkat akan mengarah pada terjadinya perubahan dalam hubungan sosial, dan sebaliknya, perubahan dalam pola hubungan sosial akan menuju pada adanya perubahan nilai dan norma. Secara teori, terdapat banyak ahli yang memberikan sumbangan dalam menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial, antara lain oleh William F. Ogburn, Kingsley Davis, Maxim Gillen dan Gillen, Samuel Koenig, serta Selo Samarjan. Hanya William F. Ogburn yang lebih suka memberikan suatu pengertian tertentu, dan ia tidak memberikan definisi tentang perubahan sosial. Kemudian, apabila kita tinjau dari bentuknya, perubahan sosial dibedakan dalam beberapa bentuk, diantaranya yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Yang ketiga, perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Sosial yang berasal dari dalam masyarakat atau internal dan dari luar masyarakat itu sendiri atau eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah 1. Perubahan kependudukan. Perubahan adalah kependudukan. Yang mungkin lebih sering kita ketahui adalah tentang penambahan jumlah penduduk. Yang kedua, penemuan. Suatu penemuan yang dapat menjadi sumber dari suatu perubahan sosial. Mau tidak mau kita harus memahami suatu konsep penting, yaitu inovasi, suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar, tetapi terjadi dalam jangka waktu yang tidak lama adalah inovasi. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Konflik dan perubahan sosial merupakan suatu proses yang akan terjadi secara alamiah dan terus-menerus, tetapi kita tidak dapat mengartikan bahwa setiap perubahan sosial yang muncul selalu didahului oleh konflik. Selanjutnya, faktor eksternal. Ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong dalam perubahan sosial merupakan faktor yang dapat mempercepat terjadinya suatu perubahan atau bahkan membuat perubahan tersebut dalam cepat diterima oleh suatu masyarakat. Faktor pendorong ini dapat membentuk kontak dengan kebudayaan lain, sistem masyarakat yang terbuka, penduduk yang heterogen, serta orientasi masyarakat ke masa depan. Faktor penghambat. Faktor penghambat adalah faktor yang cenderung dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan di masyarakat atau memperlambat proses penerimaan masyarakat terhadap suatu perubahan, dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut meliputi masyarakat yang tertutup, adanya kepentingan-kepentingan tertentu, bersangkap terhadap hal-hal yang baru, adat dan lainnya. Agama dan pandangan sosiologis. Agama secara mendasar dapat didefinisikan sebagai sepakatnya aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Istilah agama adalah bahasa
Sakerta terdiri dari kosakata A berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Jadi kalau kedua kata itu digabungkan maka gama berarti tidak kacau. Hal itu mengandung pengertian bahwa agama suatu peraturan yang mengatur kekacau. Dalam bahasa Latin, agama disebut religio. Kata ini berasal dari akar kata religere, yang berarti mengikat. Umumnya kajian agama terlebih oleh dua, yakni teologis dan sosiologis. Agama dalam teologis berkenaan dengan adanya klaim tentang kebenaran mutlak ajaran suatu agama dan dengan misi untuk mempertambahkan doktrin agama. Intinya, ia iman yakni keimanan mutlak terhadap kebenaran ajaran agama yang diyakini. Sedangkan agama dalam sosiologi adalah memandang agama sebagai salah satu institusi sosial, sebagai subsistem dan sistem sosial yang mempunyai fungsi sosial tertentu. Peran agama dalam perubahan sosial. Pembangunan masyarakat sebagai sebuah perubahan sosial yang direncanakan banyak melibatkan unsur-unsur sosial, termasuk para pemeluk agama baik sebagai subjek maupun objek. Keterlibatan para pemeluk agama tersebut bisa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, ataupun pemanfaatan hasil-hasil pembangunan baik yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga masyarakat dan pemerintahan maupun oleh kalangan masyarakat itu sendiri. Banyak penelitian-penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan ajaran agama dalam memberikan dorongan kepada pemeluknya untuk turut berpartisipasi dalam suatu proses perubahan dan memberikan motivasi terhadap proses aktif dalam pembangunan masyarakat. Pendiri agama, tokoh agama, mengikuti dan penganut agama sering datang dari berbagai latar belakang sosial yang berbeda. Dari kondisi sosial berbeda, inilah yang menjadikan sebab muncul dan menyebarnya ide dan nilai yang pada akhirnya nanti dapat mempengaruhi tindakan manusia dalam hidup bermasyarakat. Secara sosiologis, munculnya semangat perubahan sosial di Indonesia biasanya lebih fokus pada dinamika sosial yang berkembang, meskipun pada gilirannya hampir semua aspek dapat pula menjadi pemicu arah perubahan itu sendiri. Ajaran agama memiliki pengaruh yang besar dalam penyatuan persepsi kehidupan masyarakat. Kehadiran agama secara fungsional sebagai perekat sosial, menumbuh solidaritas sosial, menciptakan perdamaian, membawa masyarakat menuju keselamatan, mengubah kehidupan seseorang dan menjadi kehidupan yang lebih baik, memotivasi dalam bekerja, dan seperangkat peranan yang kesemuanya adalah dalam rangka memelihara kestabilan sosial. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.